Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan yang kali ini tentu kita percaya akan diberkati olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dengan baik apa kata Tuhan buat kita sekalian supaya kita boleh mendapat berkat dari firman Tuhan. Saya akan ambil renungan firman Tuhan kali ini dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Berbicara tentang bagaimana sumpah, bagaimana doa bagi kita orang Kristen yang mengikut Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat 12 dan seterusnya, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, kita sebagai orang Kristen, maka kita diajar untuk berkata apa adanya, yaitu jujur. Kalau iya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu lagi sumpah. Karena apa yang kita katakan adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan keadaan di mana Roh Kudus mengatakan bahwa yang ya harus dikatakan ya, tidak di atas tidak. Sebab jika tidak demikian, maka kita akan dihukum. Karena itu bagi orang Kristen, mari saya mengajak kita sekalian untuk berkata jujur. Karena orang yang jujur itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang jujur itu akan sama dengan hati Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan apa adanya. Tuhan tidak bisa berbohong. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu tidak boleh berbohong. Sekalipun dengan tujuan yang licik ataupun menguntungkan atau memberkati orang lain. Karena bagi kita adalah kejujuran adalah dasar dari hidup kita sebagai orang yang mengiring Tuhan dengan apa adanya. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita menyikapi bahwa orang Kristen tidak perlu bersumpah, tapi katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena kita menjadi orang yang telah menjadi baru di dalam Tuhan, menjadi anak terang. Jadi segala sesuatu itu pasti tidak ada yang tersembunyi. Itu yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana sikap kita menjadi orang Kristen ketika kita berdoa. Dikatakan di Filipi 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen menderita tetapi tidak datang kepada Tuhan, malah datang kepada bukan Tuhan. Maksud saya bahwa orang itu tidak mengandalkan Tuhan lagi, justru menjadi putus asa. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian supaya kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen dan percaya bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa, Dia adalah penolong, Dia adalah kasih, Dia setia, maka datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan minta kepada pertolongan yang lain. Maksud saya Tuhan yang menjadi utama di dalam saudara dan saya meminta pertolongan Tuhan. Sebab Allah sumber segala pertolongan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau saudara sebagai orang percaya, jangan lagi saudara bersumpah tentang sesuatu hal, tapi berkatalah ya di atas ya dan tidak di atas tidak, supaya saudara tidak kena hukuman. Yang kedua, kalau kita sekalian sebagai orang Kristen mengalami penderitaan, sesuatu yang membuat beban hidup saudara, masalah yang sedang menimpa saudara dan saya, Tuhan katakan supaya kita berdoa. Artinya minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong saudara. Dia sudah menyelamatkan saudara dari kematian, dari segala dosa. Apalagi masalahmu yang sekarang saudara hadapi, pasti Tuhan akan menolong saudara karena Dia Maha Kasih dan Dia penyayang buat saudara. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara, dan kalau saudara dan saya bergembira, itu nyatakan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bernyanyi itu adalah nyanyi untuk Tuhan, ya. Orang yang menyanyi bagi orang Kristen adalah mengekspresikan bagaimana kita bergembira karena Tuhan. Tuhan begitu baik, maka kita nyanyi-nyanyi. Tidak heran kalau di dalam liturgi kita sebagai orang Kristen, orang menyanyi itu untuk Tuhan. Menyanyi itu karena Tuhan, bukan karena untuk mencari sesuatu. Karena Tuhan maka kita menyanyi. Karena kegembiraan dari Tuhan maka kita menyanyi dan memuji Tuhan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian supaya kita sungguh-sungguh kalau saudara hidup sebagai orang percaya. Jangan saudara lagi bersumpah demi apapun, tapi katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kalau saudara sedang mengalami penderitaan, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengampuni saudara kalau saudara berbuat dosa, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika telah berbuat dosa, maka kita yang berdoa, dan karena kita juga berdosa, Tuhan akan ampuni. Dan mari kita juga membangun persekutuan dengan sesama kita, saling mendoakan dan saling mengaku dosa kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, doa yang benar adalah doa yang disertai bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama, supaya kita saling memberkati dan kita saling mengaku dosa kita, supaya dengan demikian adalah merupakan doa orang yang benar, dan itu besar khasiatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin.